杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini Suelian terus dipukul mundur sehingga matanya dipenuhi dengan kengerian dan dia menatap Yangke dan gemetar. Nafasnya lemah dan sisik merah darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Bahkan 2 tanduk melengkung di dahinya tampaknya telah menjadi sedikit redup. Tidak lagi memancarkan kilau yang menyilaukan seperti sebelumnya. Sungguh memalukan. Dipaksa melakukan ini oleh seorang prajurit manusia yang satu alam kecil lebih rendah darinya. Dan ini adalah noda dalam hidupnya. Jadi dia tidak dapat menerima hasil seperti itu. Di Dinchen, Suelian terkenal dan tidak takut pada prajurit manapun di bawah alam raja kekosongan. Bahkan Mintian tidak dianggap serius olehnya. Tetapi manusia dengan asal-usul yang tidak jelas ini membuatnya menderita kerugian besar dan mempermalukan garis keturunannya. Jadi bagaimana dia bisa menerimanya? Bagaimana mungkin dia rela melepaskannya? Manusia, Anda memaksa saya melakukan ini. Suelian meraung dan setelah dia selesai berbicara, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan manik-manik bundar berwarna merah darah. Manik-manik bundar itu seukuran kepalan tangan bayi dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Secara samar-samar sepertinya ada sesuatu seperti ular kecil yang berenang di manik-manik darah itu. Suelian, Anda gila! Yuxiong terkejut dan berteriak ngeri. Dia benar-benar memuntahkan ramuan batin. Tidak, Suelian akan bertarung sampai mati. Wajah Bahe juga memancarkan jejak kengerian dan dia buru-buru berteriak. Hentikan dia! Saat dia mengatakan ini, dia bergegas ke medan perang. Bahkan Sangking Luo tampaknya akhirnya sadar dan menanggapi dan mengikuti Bahe dari dekat. Lagi pula monster yang kuat. Apakah mereka berubah dari monster menjadi manusia atau lahir sebagai manusia? Memiliki hal khusus yang disebut ramuan batin di tubuh mereka. Ramuan batin adalah harta paling penting dari monster. Dan itu adalah keberadaan kehidupan mereka. Jadi seorang prajurit monster tidak akan pernah menggunakan ramuan batinnya dalam pertempuran kecuali benar-benar diperlukan. Karena jika rusak sedikit saja, akibatnya akan mengerikan. Jadi resiko yang harus diambil tidaklah kecil. Tetapi menggunakan ramuan batin dapat meningkatkan kekuatan para prajurit monster secara signifikan. Saat ini, Suelian memuntahkan ramuan batinnya yang menunjukkan betapa gilanya dia. Jadi tidak heran Bahe dan yang lainnya begitu ketakutan. Bagaimanapun identitas Suelian luar biasa. Jika dia menggunakan ramuan batin dan masih kalah dari Yangke, maka penguasa naga darah pasti akan menyerah. Dia adalah prajurit kelas atas yang kekuatannya tidak kalah dengan Qi Yue. Jika dia marah, seluruh Dinchen akan menjadi gelap. Tetapi jika Suelian menang, dengan kegilaan saat ini, akhir Yangke pasti tidak akan jauh lebih baik. Jadi bagaimana Bahe, Yuxiong dan Sangking Luo bisa berdiri dan menonton? Tidak peduli apa, mereka harus menghentikan Suelian sebelum dia menggunakan kekuatan asli yang terkandung dalam ramuan batin. Hanya dengan cara ini, hal besar dapat menjadi kecil, dan hal kecil menjadi tidak berarti. Dengan gerakan ketiga orang itu tidak dapat dikatakan lambat. Mereka hanya berjarak 100 kaki. Dengan level ketiga orang itu, mereka langsung menyerbu ke medan perang. Bahe membuka mulutnya hendak bertindak sebagai pembawa damai dan membujuk keduanya untuk berhenti. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, teriakan keras tiba-tiba keluar dari tubuh Yangke. Dan pada saat yang sama, ketika suara itu terdengar, kekuatan yang luar biasa menyebar. Bahkan orang sekuat Bahe, dia merasakan sedikit getaran dalam hatinya. Sehingga kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tersangkut di tenggorokannya. Dan dia menatap Yangke dan ngeri. Dan matanya berkedut. Jika dia mendengarnya dengan benar, teriakan keras tadi seharusnya raungan naga. Di kamar tidur, wajah Qi Yue memucat dan dia tiba-tiba berdiri. Matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan yang aneh.
Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dengan kultivasi tingkat kedua dari alam Raja Suci, ketika suara itu datang, dia masih merinding di sekujur tubuhnya. Itu adalah kekaguman naluriah yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Bagaimanapun Ciyue memiliki jejak darah laba-laba iblis bulan langit, sehingga ia dapat berkultivasi hingga ke tingkat alam Raja Kekosongan. Dan itulah sebabnya ia begitu optimis terhadap Sangking Luo, yang telah menyerap kekuatan asli laba-laba iblis bulan langit. Dan ia bersedia menjadikan Sangking Luo sebagai putri angkatnya, sebagai seorang bangsawan. Ia mengolahnya dengan penuh semangat, karena dia berharap suatu hari nanti, Sangking Luo dapat membawa kekuatan laba-laba iblis bulan langit kembali ke dunia ini, dan melihat kekuatan laba-laba iblis bulan langit di zaman kuno. Bagaimanapun, laba-laba iblis bulan langit ada spesies kuno dan monster yang menakutkan. Namun dibandingkan dengan roh suci kuno yang legendaris, masih ada beberapa celah. Di antara roh suci kuno, naga dan burung ponik adalah yang paling dihormati. Sayang sekali, roh suci yang kuat ini telah lama menghilang di sungai sejarah yang panjang. Hanya buku-buku tertua yang dapat melihat sosok mereka yang menutupi langit dan menghindari bumi, serta deskripsi mereka yang sangat dilebih-lebihkan. Tapi roh-roh suci kuno yang hanya ada dalam legenda dan secara tegas juga dianggap sebagai iblis. Tetapi mereka adalah raja iblis alami dan setiap iblis harus menyembah mereka. Sebelumnya, Ciyue mengira roh-roh suci kuno ini sudah lama punah. Namun di istananya tiba-tiba dia mendengar raungan naga yang paling murni. Naga itu melesat langsung ke langit, memekakkan telinganya dan membuat jejak darah laba-laba iblis bulan langit di tubuhnya bergetar ketakutan. Jadi dia tidak lagi ragu-ragu dan menghilang dari kamar tidur dengan sekejap, bergegas menuju medan perang. Dia tahu bahwa Suelian dalam masalah besar kali ini. Namun di luar loteng, Yang Ke tampak acuh tak acuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan kekuatan misterius di tubuhnya dan membiarkannya meledak. Kemudian naga itu meraung ke langit dan dalam cahaya kemasan yang menyilaukan, sosok emas besar tiba-tiba berenang keluar dari tubuh Yang Ke. Sosok itu menutupi langit dan memancarkan keagungan yang kuat. Kedua mata yang lebih besar dari rumah itu juga berwarna merah keemasan, sehingga tampak menakutkan. Ia menggelengkan kepala dan ekornya, dan begitu muncul, ia bergegas menuju Suelian tanpa jeda. Suelian tertegun, dan aura gila di tubuhnya seperti api yang mengamuk. Seperti dituangkan dengan baskom berisi air dingin, dan itu musnah dalam sekejap. Pada saat dia kehilangan kesadaran, naga emas itu telah membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ramuan batin di depannya. Ia menelannya ke dalam perutnya dan kemudian kembali ke atas kepala Yang Ke, menghadap ke bawah. Tidak mungkin, teriak Metian, menatap kosong ke arah naga emas itu. Dia sangat tertegun dengan kemunculan sosok itu yang tiba-tiba. Naga suci! Yu Xiong hampir menggigit lidahnya dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bahe menatap pemandangan yang mengejutkan di depannya dalam diam. Seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Namun mata indah Sangking Luo mekar dengan cahaya aneh, dan tiba-tiba bayangan laba-laba raksasa berkaki 8 yang terbuat dari perak muncul di belakangnya, melawan kekuatan naga yang kuat. Laba-laba raksasa itu sebesar rumah, dan bayangannya hampir padat, dengan tanda bulan sapi di dahinya. Di antara semua orang yang hadir, dialah yang satu-satunya yang berada dalam situasi yang lebih baik. Pertama, dia terlahir sebagai manusia, jadi kekuatan naga itu paling sedikit menekannya. Kedua, dia membawa kekuatan asli laba-laba iblis bulan langit, jadi dia punya modal untuk melawan kekuatan naga itu. Meski begitu, dia dikejutkan oleh naga emas yang tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Yang Ke. Seluruh tempat itu sunyi dan pertempuran berdarah itu berakhir dengan tiba-tiba. Hanya nafas berat yang datang satu demi satu. Yang Ke mendongak, ekspresi aneh melintas di wajahnya, dan dia menatap Suelian dengan ringan dan berkata, "Maaf, makhluk ini tampaknya sangat tertarik pada inti batin Anda, dan saya tidak bisa menahannya."
Wajah Suelian sangat pucat dan kebanggaan di matanya seperti bangunan miring, runtuh dan berubah menjadi runtuhan. Dalam pertempuran ini, Yangke mencabuknya dari dalam keluar, dari tubuh ke pikiran dan memukulinya hingga berkeping-keping. Di bawah tekanan kekuatan naga yang mengerikan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil kembali inti batinnya. "Cukup!" Teriakan tiba-tiba keluar dalam kehampaan. Seorang wanita cantik tiba-tiba muncul. Matanya yang tajam menyapu seluruh tempat dan akhirnya tertuju pada naga emas itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dadanya yang penuh naik turun dengan berlebihan. "Ibu angkat!" Sang King Luo dan Yu Xiong buru-buru memanggil. "Tuanku!" Bai memberi hormat. Mata Yangke menyipit dan pikirannya berputar di sekitar wanita cantik ini. Tetapi dia terkejut karena dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Jadi sosok ini adalah prajurit yang kuat di alam Raja Kekosongan. Dan identitas pihak lain akan segera terungkap. Dan tidak diragukan lagi adalah pemilik istana ini, Ji Yue. Tapi ini bukan pertama kali Yangke melihat seorang prajurit di alam Raja Kekosongan. Dia telah bersama leluhur hantu untuk jangka waktu tertentu sebelumnya. Tetapi Ji Yue memberinya perasaan yang jauh lebih menakutkan daripada leluhur hantu. Bagaimanapun, leluhur hantu hanya seorang Raja Kekosongan di tingkat pertama. Sementara Ji Yue telah mencapai tingkat kedua. Meskipun kesenjangan satu alam kecil sudah merupakan perbedaan dunia. "Saya Yangke, dan saya merasa terhormat bertemu dengan senior Ji Yue." Yangke mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Ji Yue baru kemudian menatapnya dan mengangguk dan lembut. "Anda juga tamu istana saya, jadi tidak perlu bersikap sopan." Yangke menyeringai dan berkata dengan santai. "Saya telah mengagumi reputasi Anda sejak lama, dan seharusnya saya berinisiatif untuk mengunjungi Anda. Tetapi status saya rendah dan saya malu bertemu dengan Anda. Mohon maafkan saya." "Tidak apa-apa, sama saja saat saya datang menemuinya." Ji Yue menjawab dan acuh tak acuh. "Ibu angkat, masalah ini..." Saking belum melihat bahwa sikap Ji Yue terhadap Yangke tampak tidak panas maupun dingin, dan dia tidak bisa menahan rasa panik. Dia pikir dia menyalahkan Yangke dan buru-buru mencoba membujuknya untuk memaafkan Yangke. "Jangan katakan itu, saya tahu segalanya." Ji Yue melambaikan tangannya untuk menyelah dan tidak memberinya kesempatan. Dengan mata poniknya yang sedikit menyipit, dia menatap Yangke dan berkata dengan lembut, "Pertempuran ini telah diputuskan. Bukankah Anda seharusnya mengembalikan pil batin kepada saya?" "Mengembalikannya?" Yangke mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. "Anda tidak akan berpikir untuk membunuh semua orang, kan?" Ji Yue menggelengkan kepalanya perlahan. "Anda orang yang cerdas. Anda seharusnya tahu apa konsekuensinya jika Anda benar-benar melakukan ini." "Saya benar-benar tidak tahu. Tolong ajari saya, senior Ji Yue." Yangke menatap Ji Yue dengan acuh tak acuh dan tampaknya tidak takut sama sekali. Bai berkeringat deras. Mintian merasa telapak kakinya kram dan Yu Xiu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Seseorang benar-benar berani berbicara dengan orang dewasa seperti ini. Anak ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Apa gunanya dia membuat marah klan monster yang kuat di tingkat penguasa? Apakah dia tidak punya ide untuk memaafkan orang lain saat dia bisa? Bajingan kecil. Meskipun Ji Yue memiliki temperamen yang baik, dia juga geli dengan kesombongan Yangke. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan lembut, "Saya memberi Anda muka, jadi Anda harus memberi saya muka. Lagi pula saya sudah sangat tua dan saya lelah berbicara terlalu banyak." "Senior sangat tua. Saya pikir Anda masih dalam masa puncak Anda. Tidak lebih buruk dari gadis-gadis muda itu." Yangke terkejut. Bahe dan orang kuat klan monster lainnya langsung kacau balau diterpa angin. Mereka semua memandang Yangke seolah-olah dia adalah monster. Apakah ini penggoda penguasa? Ini pasti benar kan? Di seluruh dunia benar-benar ada orang yang berani menggoda tuan mereka. Sambil menatap Ji Yue dengan seksama, Bahe dan yang lainnya merasa aneh.
Bahkan tuannya tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, tetapi malah menunjukkan senyum aneh, seolah-olah dia sangat senang dan mendengus dingin. Manusia memang licik. Tidak heran King Luo jatuh cinta pada Anda dan Anda menipunya seperti ini, kan? Senior, Anda salah. Saya menaklukkan King Luo dengan pesona kepribadian saya, dan saya tidak mengatakan kata-kata manis. Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan wajah serius. Merajalela. Ji Yue tersenyum dan bibirnya mengerucut, dan sesaat dia menahan senyumnya dan berkata dengan serius. Tapi tidak peduli apa, Anda tidak boleh terlalu lancang di istana saya. Jika Sui Lian benar-benar membuat kesalahan, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Sui Jio. Kembalikan pil batin kepadanya. Anggap saja saya berutang budi pada Anda. Yang Ke menyipitkan matanya sedikit, melirik Sui Lian yang pucat di sana, dan tampak sedikit enggan. Dia tidak perlu memberikannya. Sui Lian tiba-tiba berteriak. Itu hanya bayangan sisa naga suci. Itu tidak bisa mengikat inti batin saya. Saat dia mengatakan ini, dia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian raungan naga bernada tinggi terdengar lagi, dan cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari tubuh naga emas dan ditelan oleh Sui Lian. Dia dengan mudah mengambil kembali inti batinnya, sehingga naga emas itu marah dan memamerkan giginya untuk sementara waktu. Manusia, saya hanya ceroboh tadi. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dengan bayangan sisa seperti itu? Anda meremehkan saya. Sui Lian memiliki ekspresi tidak mengakui kekalahan, tetapi dia tidak lagi memiliki penghinaan yang dia miliki sebelumnya. Sebaliknya, matanya penuh dengan ketakutan. Karena apakah dia mengakuinya atau tidak, kekuatan Yang Ke sama sekali tidak kalah dengannya. Baiklah, Sui Lian, jangan banyak bicara. Karena Anda sudah datang ke istana saya, Anda harus mengikuti aturan saya. Apa Anda pikir ini masih wilayah Anda? Bukankah Sui Jio sudah mengajari Anda apa yang harus dilakukan sebelum Anda datang? Jio memarahi. Saya bisa memaafkan Anda atas kejadian ini, tetapi jika itu terjadi lagi, Anda tahu apa konsekuensinya. Wajah Sui Lian berubah dan dia meronta. Setelah beberapa saat, dia mengepakkan tinjunya dan berkata, Sui Lian, tidak sopan. Tolong jangan salahkan saya, Senior Ji Yue. Mintian, bawa dia kembali untuk beristirahat dan Anda akan pergi dalam beberapa hari. Jadi harus merawatnya dengan baik. Jika terjadi sesuatu lagi, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ji Yue menatap Mintian yang berdiri di sana dan menonton pertunjukan dari awal hingga akhir dengan ekspresi dingin. Iya, Mintian menjawab dan patuh. Tidak peduli seberapa sombongnya dia harus tetap menundukkan kepalanya di depan Ji Yue. Karena tidak ada satupun dari 10 raja monster yang mudah diprovokasi. Apalagi Ji Yue yang berperingkat sangat tinggi. Dia dengan cepat memanggil Sui Lian dan hendak membawanya pergi. Manusia, ingatlah, masalah ini belum selesai hari ini. Sui Lian menatap Yang Ke dengan kesal dan mengatakan sesuatu yang kejam sebelum pergi. Tapi Yang Ke mencibir pelan, melihatnya berjalan pergi dan menarik kembali sosok naga emas itu. Kalian semua harus berpisah. Ji Yue melambaikan tangan dengan santai ke arah Yu Xiong dan lainnya, menatap Yang Ke dan berkata setelah beberapa saat ragu-ragu. Adapun Anda, ikutlah dengan saya. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menyentuh Yang Ke dan kekuatan lembut langsung menyelimuti Yang Ke. Menyadari bahwa Ji Yue tampaknya tidak memiliki niat jahat, Yang Ke tidak melawan. Dia membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Saat berikutnya, keduanya menghilang pada saat yang sama. Ibu angkat! Seru Sang King Luo. Jangan khawatir, adik perempuan. Ibu angkat seharusnya tidak menyakiti pria Anda. Dengan kekuatan ibu angkat yang kuat, jika dia benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak dapat melawan. Yu Xiong menghiburnya. Sang King Luo tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, menggetakkan giginya dan bergegas ke kamar tidur Ji Yue. Pada saat ini, Yang Ke muncul di kamar Ji Yue. Kemudian dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tata letak di sini sangat sederhana. Namun dalam kesederhanaan itu ada suasana yang mulia di mana-mana. Di sanalah seharusnya Ji Yue tinggal.
Diam-diam dia berspekulasi dalam hatinya. Setelah membawa Yang Ke ke sini, Ciyue menatapnya lurus. Mata poniknya menyipit dan tidak bergerak sejenak. Tapi Yang Ke dengan tenang menatapnya tanpa rasa takut. Setelah beberapa saat, Ciyue mengangguk sedikit. Tidak diketahui apakah itu pujian atau ejekan. Anda memang sangat berani. Saya khawatir tidak akan ada manusia lain yang berani menatap saya seperti ini. Apakah Anda pikir saya tidak akan melakukan apapun pada Anda? Mungkin tidak. Yang Ke tertawa. Senior tidak terlihat seperti orang yang akan menindas yang lemah. Jika Anda benar-benar berpikir begitu, maka Anda meremehkan nilai asal naga suci dalam diri Anda. Ciyue menarik nafas dalam-dalam, kemudian ekspresinya menjadi serius. Sejujurnya, saya sangat tertarik dengan asal naga suci di tubuh Anda, dan saya telah berpikir untuk membunuh Anda dan mengambil jejak kekuatan asal itu. Dengan itu, saya mungkin bisa melihat sekilas do surgawi untuk menerobos ke tingkat ketiga Raja Kekosongan. Tahukah Anda bahwa ini telah menjadi keinginan saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Bahkan saya hampir tidak bisa menahan godaan seperti itu. Tapi Yang Ke masih tidak berniat takut. Mendengar ini, dia mengangguk dengan lembut dan berkata, karena senior berkata begitu, itu berarti Anda tidak ingin membunuh saya sekarang. Baiklah, bolehkah saya tahu alasannya? Anda cukup pintar. Ciyue mendengus dingin, berbalik dan duduk di kursinya. Dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan berkata, ada 3 alasan. Pertama, saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa mengambil energi naga suci setelah membunuh Anda. Karena dia memilih Anda, yang berarti dia mengenali Anda sebagai tuannya. Dan saya tidak yakin saya bisa membuatnya mengenali saya juga. Kedua, bahkan jika itu mengenali saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merobos ke tingkat ketiga Raja Kekosongan. Yang Ke mengangguk sedikit. Bagaimana dengan alasan ketiga? Anda adalah pria yang disukai King Luo. Jika saya benar-benar membunuh Anda, saya akan kehilangan King Luo dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Lagi pula, potensi masa depannya jauh lebih besar dari saya. Senior, cepat berbicara dan saya mengagumi Anda. Yang Ke menyeringai. Berhentilah menyanjung saya karena saya tidak akan tertipu. Wajah Ciyue menjadi serius. Meskipun saya tidak ingin membunuh Anda, apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang telah Anda sebabkan kali ini? Yang Ke bertahan kening sambil berpikir. Senior, apakah Anda mengacu pada Suelian? Masalah macam apa dia? Ciyue mendengus dingin. Masalah yang saya maksud tentu saja adalah para penguasa lain di Dinchan. Yang Ke bertahan kening, tetapi segera dia mengerti mengapa Ciyue berkata seperti itu. Anda masih meremehkan daya tarik naga suci bagi orang-orang seperti kami. Jika seorang kekosongan, manusia tahu bahwa Anda memiliki energi naga suci di tubuh Anda, dia mungkin akan terkejut dan takjub, dan akan mencoba mencekik Anda di tempat lahirnya pertumbuhan. Tetapi berbeda bagi kami para monster, karena naga suci adalah kaisar tertinggi. Sebuah eksistensi yang disembah oleh ratusan juta monster. Katakan pada saya, siapa yang tidak menginginkan hal seperti ini? Ciyue berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu berita itu bocor, 9 penguasa lain di Dinchan pasti akan pergi ke wilayah Ciyue bersama-sama dan mereka akan datang untuk mencari Anda. Katakan pada saya, ketika saatnya tiba, haruskah saya melindungi Anda atau tidak? Tidak peduli seberapa kuatnya saya tidak dapat mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang telah Anda bawa kepada saya? Yang Ke terkejut dan berkata, saya belum memikirkan ini, tapi senior, kejadian ini bukan salah saya saja kan? Bukankah Anda juga punya tanggung jawab? Jelas dia bertarung dengan Suelian begitu lama. Yang Ke tidak percaya bahwa Ciyue sama sekali tidak menyadarinya. Karena dia menyadarinya tetapi tetap tidak menghentikannya. Itu jelas merupakan sikap patuh. Mungkin pertarungan ini juga karena dia menuruti kemauannya.
Ciyue melotot tajam ke arah Yangke dan tentu saja tidak akan mengakuinya. Singkatnya, saya tidak ada hubungan dengan Anda dan Anda sendiri yang membuat masalah. Jadi Anda harus menyelesaikannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur. Ciyue mendengus. Hampir menendang Yangke keluar. Saya juga tidak meminta perlindungan dari senior. Yangke menyentuh hidungnya. Mereka menginginkan asal naga suci di tubuh saya, tetapi mereka harus memiliki kemampuan. Ciyue merutkan kening dan menatapnya kosong, seolah-olah dia belum tersadar untuk waktu yang lama sebelum dia mencibir. Seberapa sombongnya Anda? Anda bahkan tidak menganggap serius penguasa ras monster saya. Saya tahu bahwa manusia selalu sombong, tetapi tidak ada dari mereka yang seperti Anda. Hanya orang yang cakap yang bisa sombong. Yangke menyipitkan matanya sedikit. Terus terang saja, bahkan jika senior ingin membunuh bocah nakal ini, Anda mungkin tidak berhasil. Ciyue menyipitkan mata poniknya dan berkata dengan nada dingin. Anda ingin memprovokasi saya? Yangke menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak bermaksud begitu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ciyue menatapnya dengan serius, seolah-olah dia ingin melihat apakah dia bersikap misterius, tetapi ekspresi Yangke serius, tanpa tanda-tanda rasa bersalah. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia tidak tahu dari mana Yangke mendapatkan kepercayaan diri itu. Bagaimanapun dia berada di tingkat kedua alam raja kekosongan, dan Yangke berada di tingkat kedua alam kembali kekosongan. Jadi ada kesenjangan alam yang sangat besar di antara mereka. Bahkan jika dia tampil baik dalam pertarungan dengan Suelian, Ciyue pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan. Selama bertahun-tahun dia belum pernah melihat seorang anak laki-laki yang mendominasi dan sombong seperti Yangke. Namun tidak dapat disangkal bahwa meskipun anak laki-laki seperti itu sedikit sombong, dia memiliki pesonanya sendiri yang unik. Tidak heran King Luo jatuh cinta padanya dan tidak bisa melepaskan diri. Anda masih memiliki kartu truf yang belum Anda gunakan. Wajah cantik Ciyue akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mengira Yangke telah berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan dengan Suelian. Tetapi sekarang dia mendengar omongannya yang besar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Yangke masih memiliki keraguan. Kekalahan Suelian tidaklah adil. Manusia seperti itu telah melampaui semua bintang yang sedang naik daun dan ras monster. Mintian, Suelian, dan sejenisnya hanya biasa-biasa saja di depannya. Tidak buruk. Yangke mengakui dengan mudah. Ciyue mengembuskan nafas ringan, menatap Yangke seolah-olah dia adalah monster. Setelah beberapa lama, dia melambaikan tangannya dengan tatapan datar. Lupakan saja. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengejar hal-hal ini. Sekarang Anda setidaknya setengah dari ras monster saya. Sebagai senior, saya tentu tidak akan mempersulit Anda. Baiklah, saya tidak akan menghentikan Anda dan King Luo dari melakukan sesuatu. Bagaimana saya bisa menjadi setengah dari ras monster? Teriak Yangke tampak bingung. Karena evaluasi Ciyue terhadapnya membuatnya sangat tidak senang. Dia jelas-jelas ras manusia yang teliti dan asli. Apakah menurut Anda itu menghina? Ciyue menatap Yangke dengan dingin. Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak bisa diminta oleh orang lain. Nah, sebaiknya Anda bersikap sangat puas. Kesempatan? Mulut Yangke berkedut, dan setelah beberapa saat ragu, ia bertanya. Senior, apakah yang Anda maksud adalah apa yang disebut asa naga suci? Ya, situasi Anda saat ini agak mirip dengan King Luo. Dengan tubuh manusia, Anda telah mewarisi kekuatan ras monster yang kuat. Jadi Anda dianggap setengah ras monster. Ciyue mengangguk. Senior, bisakah Anda menjelaskan asal naga suci ini kepada saya? Yangke bertanya. Apa yang ingin Anda ketahui? Ciyue bertanya balik. Saya ingin tahu segalanya. Yangke tertawa dan menatap Ciyue. Mendengar itu Ciyue mengerutkan kening, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskan. Anda seharusnya pernah mendengar istilah roh suci kuno. Di zaman kuno, beberapa makhluk kuat yang lahir saat dunia pertama kali terbentuk adalah roh suci kuno. Mereka adalah pendahulu ras monster saya,
dan merupakan makhluk yang paling kuat. Ras monster saya sekarang memiliki puluhan juta ras, yang semuanya berasal dari darah roh suci kuno. Hanya saja beberapa ras mewarisi darah yang tipis, jadi mereka relatif lemah. Sementara beberapa ras mewarisi darah yang kaya, jadi mereka tampak kuat. Nah, Suelian yang bertarung dengan Anda memiliki darah naga darah, yang berarti dia mewarisi ras naga, dan darah yang diwarisinya tidak tipis. Jadi begitu asa naga suci di tubuh Anda terungkap, dia akan langsung ditekan. Jadi asa naga suci akan sangat tertarik pada ramuan batinnya, karena jika Anda menelan ramuan batin Suelian, Anda dapat meningkatkan sebagian kekuatan asal dan memperkuat diri Anda sendiri. Yang Kem mendengarkan dengan seksama dan mengangguk dari waktu ke waktu. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuan Klan Monster Chi Yue yang tidak diragukan lagi berwibawa. Namun, meskipun Anda memiliki kekuatan asal naga suci, Anda tampaknya tidak tahu cara menggunakannya, dan Anda telah menyanyiakan kesempatan besar ini dengan sia-sia. Chi Yue menatap Yang Ke dengan sarkasme. Jadi, Suelian dapat dengan mudah mengambil kembali ramuan batinnya. Jika tidak, dia tidak akan hidup. Jejak rasa malu muncul di wajah Yang Ke karena yang disebut asal naga suci ini diperoleh olehnya dan Suyan di gua warisan ketika dia berada di pavilion Dingzhou. Bertahun-tahun kemudian Yang Ke mengetahui bahwa itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh dua pendiri sekte naga ponik di benua Tongsuan. Namun selama bertahun-tahun, Yang Ke tidak pernah menggunakannya untuk melakukan apapun. Hanya ketika dia berlatih kultivasi ganda dengan Suyan, pola naga emas yang terukir di tubuhnya akan menjadi lebih aktif. Tapi Chi Yue berkata bahwa dia menyanyiakan kesempatan besar ini dan itu tidak salah. Jangan bicarakan itu dulu. Setiap roh suci di zaman kuno memiliki kekuatan magis untuk menciptakan dunia dan masing-masing dari mereka adalah kaisar ras monster. Dan naga dan burung ponik adalah yang paling kuat di antara mereka. Hanya saja karena suatu alasan semua roh suci kuno ini menghilang pada kurun waktu tertentu. Ada desas-desus bahwa perang besar pecah di antara mereka dan 99% roh suci telah jatuh. Ada juga desas-desus bahwa mereka telah menyembunyikan diri. Mengenai situasi sebenarnya tidak ada yang tahu. Setelah kehilangan roh suci kuno, beberapa ras monster kuat lainnya mengambil posisi dominan. Semua ras monster ini disebut spesies kuno atau spesies liar. Naga darah, laba-laba iblis bulan langit, 9 dunia bawah King Wong King. Semuanya termasuk dalam kategori ini. Meskipun spesies liar muncul setelah roh suci, beberapa spesies liar yang kuat sebenarnya tidak kalah dengan roh suci. Dan beberapa bahkan lebih baik. Selain itu, beberapa spesies liar masih hidup di dunia. Tentu saja ini adalah garis keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi tidak benar-benar bertahan dari zaman kuno hingga saat ini. Garis keturunan Suelian dan kekuatan asal King Luo sama-sama berasal dari spesies liar, kan? Yang bertanya dan rendah di hati. Iya, Chi Yue mengangguk. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa prestasi masa depan King Luo akan lebih cemerlang dari saya. Dia memiliki kekuatan asal yang lengkap, tidak seperti saya yang hanya mewarisi garis keturunan yang lemah. Tapi dia dan saya dapat dikatakan sebagai keluarga. Jadi Anda harus mengerti posisi apa yang dipegang King Luo di hati saya. Saya mengerti. Yang mengangguk dan serius. Mari kita bicarakan tentang roh suci. Chi Yue sangat puas dengan sikap Yang Ke. Saya juga baru saja mengatakan bahwa di antara roh suci, naga dan burung ponik adalah yang paling dihormati. Dan di antara klan naga, naga suci emas adalah yang paling dihormati. Apa yang Anda warisi adalah kekuatan asal naga suci emas. Naga suci emas? Mata Yang Ke menyipit. Sederhananya, kekuatan yang Anda warisi adalah yang paling kuat bahkan di antara roh-roh suci. Sekarang Anda harus mengerti betapa menariknya itu bagi para penguasa klan monster, kan? Yang mengangguk pelan, lalu tiba-tiba tersenyum lagi.
Saya sangat mengagumi Anda karena mampu menahan godaan seperti itu. Jika tidak ada King Luo, apakah menurut Anda saya akan berbicara omong kosong dengan Anda? Wajah cantik Ciyue berubah dingin dan dia tampak sedikit enggan. Jika tidak ada King Luo, saya akan mencabut urat Anda dan memurnikan jiwa Anda sejak lama. Mendengar itu Yang Ke tertawa datar. Tapi saya juga sangat ingin tahu seberapa banyak asal-usul naga suci yang telah Anda warisi. Ciyue menatap Yang Ke dengan penuh minat. Kemudian kesadaran spiritualnya menyapunya dengan hati-hati, tetapi dia tampak ragu. Saya juga tidak tahu. Yang Ke mengangkat bahu. Hei, itu aneh. Ciyue tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu dan ekspresi di wajah cantiknya menjadi lebih penasaran. Kenapa? Sepertinya ada dua kekuatan roh suci di tubuh Anda. Yang satu adalah kekuatan naga suci sebelumnya dan yang lainnya. Apakah ini yang dibicarakan senior? Yang Ke merutkan kening dan tanpa berpikir dia mengeluarkan pedang tulang naga yang meneteskan hijau dan menuangkan energi suci ke dalamnya. Dengan suara auman naga, naga hijau itu segera melayang di atas kepala Yang Ke, menatap Ciyue dari atas. Mata ponik Ciyue tiba-tiba memadat dan dia berteriak. Tidak mungkin, Anda benar-benar memiliki ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat bahwa ini adalah harta rahasia yang terbuat dari sepotong tulang naga. Dan sepertinya ada juga bola naga yang bercampur di dalamnya. Dan jiwa naga yang lemah itu masih belum musnah. Ciyue terkejut, tak terlukiskan. Matanya memerah dan dia sangat iri dengan kesempatan yang dimiliki Yang Ke. Jelas Yang Ke hanya manusia. Mengapa dia memiliki kesempatan yang membuat semua monster cemburu? Apakah ini kartu truf Anda? Ciyue terengah-engah, merasakan kekuatan naga itu datang ke arahnya. Darah samar laba-laba iblis bulan langit di tubuhnya bergejolak lagi. Bahkan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan kegembiraannya. Kemudian dia berkata dengan ekspresi yang rumit. Jika ini adalah kartu truf Anda, maka saya ingin menasihati Anda untuk tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Dengan kekuatan harta karun rahasia ini, mungkin membuat Anda tak terkalahkan di bawah alam raja kekosongan. Tetapi alam raja kekosongan bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh alam pengembalian kekosongan. Tapi Yang Ke tersenyum dan tidak berkomentar. Sialan, bocah nakal ini masih memiliki kartu truf. Melihat ekspresi Yang Ke, Ciyue benar-benar terkejut. Manusia aneh. Aneh macam apa ini? Yang Ke menatap Ciyue dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa yang dirasakan Ciyue barusan bukanlah pedang tulang naga, tetapi jiwa sisa ponik es. Namun jiwa sisa ponik es bukanlah miliknya, itu hanya melekat padanya untuk sementara, dan itu milik Suyan. Jadi Yang Ke lebih suka mengungkap pedang tulang naga daripada membiarkan Ciyue mendeteksi keberadaan ponik es. Jika Ciyue tahu ini, Yang Ke bertanya-tanya apa yang akan dipikirkannya. Lupakan saja, simpan saja. Jika Anda terus melakukan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa melawan dan menyerang Anda. Kata Ciyue tegas. Yang Ke menanggapi dan masukkan kembali pedang tulang naga itu ke dalam tubuhnya. Ciyue duduk di sana. Suasana hatinya masih berfluktuasi dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Namun, Yang Ke tidak ingin memprovokasi dia dengan gegabah. Jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu. Setelah menghabiskan secangkir teh, Ciyue mengangkat kepalanya lagi dan menatap Yang Ke. Kemudian senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bertanya perlahan. Nak, apakah Anda ingin memanfaatkan kekuatan naga suci di tubuh Anda? Begitu dia mengatakan ini, mata Yang Ke berbinar. Senior, apakah Anda punya cara? Apakah Anda pikir saya punya cara? Ciyue tertawa licik. Baru saja saya menyaksikan pertarungan antara Anda dan Suelian dari awal hingga akhir. Ya, kebugaran fisik Anda memang luar biasa, bahkan lebih kuat dari Suelian. Saya tidak tahu bagaimana Anda mengendalikannya. Itu pasti ada hubungannya dengan cahaya warna-warni itu. Tetapi jika Anda dapat memainkan peran kekuatan naga suci emas, kebugaran fisik Anda akan lebih baik, bahkan sebanding dengan naga suci emas yang sebenarnya.
Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.